Oke, organ organ reproduksi luar pada laki-laki itu ada penis dan skrotum. Ya, ini dari morfologi luar bisa kalian lihat ada, oh ini penisnya, oh ini skrotumnya. Ini kalau kalian punya adik laki-laki, ini kalian bisa lihat punya adik kalian gitu. Karena mungkin kalian suka mandiin atau suka gantiin popoknya gitu. Mungkin kalian sudah tahu seperti apa bentuknya penis dan skrotum. Oke, eh, nah ini adalah penis ya. Ada banyak bagian dari penis, ada batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Nah, di bagian penis, di sini ada neck bladder, ya, atau di sini apa? Tempat masuknya kelenjar-kelenjar juga dari sini. Nih kelenjar prostat, kemudian kelenjar eh iya silahkan. Silahkan Maira, ada kelenjar prostat, kemudian di sini ada body atau tubuh dari si penisnya, kemudian di sini ada urethral orifice ya di sini ujungnya dari ureter dan di sini ada ureter ya tempat keluarnya air seni dan juga sel sperma. Oke, nah ini dia berikutnya skrotum. Skrotum berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Nah, skrotum ini suhunya di bawah suhu tubuh manusia sekitar 36 sampai 37 ya, suhu tubuh manusia. Di skrotum suhunya 34,5 sampai 35. Kira-kira alasannya kenapa sih dia suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh? Ahwat, ada yang tahu? Kira-kira kenapa dia suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh? Yang sudah nonton videonya dan sudah merangkum pasti tahu. Kenapa suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh? Ada yang tahu? Agar sesuai untuk produksi sperma. Betul, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ini siapa yang menjawab? Rihana bukan? Apa Aisyah? Lihat saja. Alia Azka, Masya Allah. Betul ya jawabannya Alia Azka. Agar suhunya sesuai untuk produksi sperma. Agar sperma dapat diproduksi secara optimal. Oke, syukuran jazakillahu khairan kepada Alia. Ya, silakan di mute dulu ya. Nah, sekarang lanjut ke organ-organ bagian dalam sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, organ dalamnya ini ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Ya, ada 4. Nah, testis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Pada laki-laki dewasa, ukuran testis sekitar 4 sampai 5 cm ukuran testis. Oke, nah saluran-saluran sperma itu ada 3. Yang pertama itu epididymis, yang kedua vas deferens, dan yang ketiga ada uretra. Jadi saluran sperma itu ada 3, silakan dicatat, ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang sudah mencatat melalui video tinggal ditambahkan saja keterangan-keterangan yang hari ini sudah sampaikan, tetapi di video itu nggak ada. Ya, nah ini epididymis terbagi menjadi 3 bagian, cuman kalian sebagai siswa SMP hanya perlu tahu, oh ini epididymis. Dari ujung sini, nih dari ujung sini sampai ke sini, ini epididymis. Nah, epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan proses pematangan sperma. Ya, jadi disalurkan setelah pembentukan sperma disalurkan melalui epididymis ya. Di sana berfungsi untuk pematangan sperma dan penyimpanan awal sperma. Nah, kemudian dari epididymis nanti dia disalurkan melalui vas deferens. Nanti di vas deferens dia masuk dulu nih. Dari vas deferens dia masuk dulu untuk bercampur dengan cairan-cairan yang diproduksi oleh kelenjar reproduksi. Setelah itu dia akan keluar melalui ureter dan menuju ke penis. Oke, sekarang proses keluarnya sperma. At the first time dia itu ada di testis. Kemudian dia melakukan perjalanan ke epididymis untuk pematangan. Kemudian dari epididymis ke vas deferens. Dari vas deferens dia akan lanjut ke ureter, lalu keluar melalui penis yang disebut prosesnya sebagai ejakulasi. Nah, di sini oke, sekarang kita masuk ke kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi itu ada 3. Ada seminal vessels atau vesicula seminalis, kelenjar prostat, and bulbourethral glands atau kita sebut dia sebagai kelenjar Cowper. Nah,
Di vesicula seminalis, dia berfungsi untuk melepaskan cairan yang tinggi gula, terutama jenis fruktosa. Cairan inilah yang digunakan sebagai makanan atau sumber energi bagi sperm. Nah, fungsi utama kelenjar prostat berikutnya ya. Jadi setelah dari kita tahu fungsi dari seminalis vessels, kemudian kita lanjut ke fungsi dari prostat. Nah, kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperm. Selama ejakulasi, cairan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma yang kita sebut sebagai air mani. Ya, produksinya 3-5 mili sekali ejakulasi. Terus berikutnya, ini ada kelenjar Cowper atau dalam bahasa Inggris itu bulbourethral glands. Nah, kelenjar Cowper itu berfungsi sebagai pemproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih atau ureter. Jadi si ureter ini dia itu kan tempat keluar air seni dan juga sel sperma. Nah, khawatir masih ada sisa air seni, maka nanti permukaan ureter itu akan dilapisi oleh cairan yang diproduksi oleh kelenjar Cowper agar perjalanan sel sperma ini baik-baik saja gitu keadaannya. Ya, oke. Berikutnya kita akan lanjut ke sel sperma. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai organ-organ reproduksi pada laki-laki dari mulai organ luar sampai organ dalam? Belum ada? Oke. Oke. Nah, kalau belum ada, saya lanjutkan. Kita akan lanjut ke sperm. Nah, sperm itu punya 3 bagian, head, midpiece, and tails. Nah, sperm itu male gametes. Ya. Kemudian dia also called sebagai spermatozoa. Jadi sperm itu disebut juga sebagai spermatozoa. Nah, dia itu pemberi gamet laki-laki yang ada 23 kromosom itu. Ya. Lanjut, oke, di kepala. In head itu ada nucleus. Nucleus contains chromosome, autosomes 22, and sex chromosome is 1. Nah, sex chromosome pada sperm ini yang menghasilkan jenis kelamin. Dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu tergantung seks kromosomes yang dibawa oleh sperm. Ya, jadi yang menentukan kita itu laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh kromosom yang dibawa oleh sperm. Karena kromosom yang dibawa oleh perempuan di sel telur itu cuma 1, X. Sedangkan untuk laki-laki di tiap di tiap sperma itu beda-beda. Ada yang X, ada yang Y. Jadi kalau kita jadi perempuan nih sekarang berarti sperm yang ketika orang tua kita melakukan reproduksi, sperm yang dibawa oleh ayahnya itu X. Ya, ketika kromosom X pada ibu bertemu dengan kromosom X pada ayah, maka jenis kelamin bayi yang akan lahir adalah perempuan. Ya, tapi kalau nanti kromosom yang dibawa oleh sel sperma itu Y, seks kromosomnya, maka nanti akan terbentuk embrio berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk autosomes ini yang memproduksi sel rambut, ya rambutnya kayak ayah apa kayak ibu, hidungnya kayak siapa, dagunya, mukanya, dan bentuk tubuh lainnya. Oke, remember sperm is haploid. Haploid it's mean kromosomnya cuma ada 23. Oke, next one di head kita punya acrosomes. Nah, acrosome it's contain the enzymes necessary for fertilization. Jadi ketika nanti sel telur dan sel sperma bertemu, nah yang akan pertama kali menyentuh sel telur itu si akrosom. Nah, si akrosom ini contains enzim, di mana ketika dia menyentuh permukaan sel telur, itu tuh membuat si sel telurnya itu nggak bisa menerima sel sperma yang lain. Jadi nanti sel telur akan bereaksi, oh tahu nih udah ada sperma yang masuk dari mana? Dari enzim yang diberikan oleh akrosom, maka nanti sel telur akan melakukan defense, ya, menghadang biar nggak ada sperma lain yang masuk. Oke, lanjut di midpiece. Di midpiece ini ada mitokondria. Mitokondria, the function is produce ATP atau ya ATP sebagai energi, ya, sebagai sumber energi. Jadi ATP ini sebagai energi biar tail itu bisa move. Nah, tail itu nanti move-nya kayak gini.
Diakibatkan apa? Diakibatkan adanya energi di midpiece. Ya, karena di midpiece ada energi, maka tailnya bisa moving kayak gini. Ya, nggak semua sperma itu sempurna bentuknya. Nggak semua sperma punya banyak tenaga. Makanya hanya ada satu sperma yang menang. Oke, berikutnya tail. Tail also called flagellum. Nah, flagellum ini ya salah satu bentuk dari tailnya, dia movingnya kayak gini, dapat tenaga dari mitokondria. Biar apa? Biar dia bisa masuk ke mana? Ke rahim. Habis rahim nanti dia bisa masuk ke tuba Fallopi untuk ketemu dengan sel ovum. Oke, sekarang kita akan masuk ke spermatogenesis. Spermatogenesis, the process of sperm production. Ya, the process of sperm production. Oke, sperm production itu terjadi di sel Sertoli atau Sertoli cells. Nah, Sertoli cells itu ada di mana? Ada di seminiferous tubules atau tubulus seminiferous. Jadi spermatogenesis itu adalah sperm production terjadi di Sertoli cells yang ada di seminiferous tubulus. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di Sertoli cells we have basal compartment yang paling atas. Ya, kita punya basal compartment di Sertoli cells and we have luminal compartment. Ya, di basal compartment we have germ cells atau spermatogonia. Nah, di lumenal nanti akan terjadi proses spermatogenesis sampai terbentuk spermatozoa. Oke, next kita akan lanjut ke proses spermatogenesis. The first one we have germ cells, spermatogonia. Germ cells it means cell induk. Ya, kita punya sel induk, we call it spermatogonia. Spermatogonia itu 2N, di mana jumlah kromosomnya itu 46. Don't forget, at first we have germ cells, they have 46 chromosomes. Ya, ingat 46 chromosomes. Nah, kemudian spermatogonia, males are born with a finite number spermatogonianya, jadi dia cuma punya spermatogonia dalam jumlah terbatas, and then dia itu nanti melakukan mitosis, ya, can undergo mitosis, so dia bisa divide indefinitely after puberty. Jadi dia bisa menghasilkan banyak sel sperm indefinitely, banyak ya, sehingga setelah pubertas dia bisa terus bereproduksi si spermanya sampai lelaki itu tua, sampai tua juga bisa terus bereproduksi spermanya. Beda sama perempuan. Ya. Kita lanjut. Germ cells nanti dia akan melakukan mitosis menjadi primary spermatocytes yang di sini 2N, it mean dia punya 46 kromosomes, dikali 2, it mean kromatidnya itu ada 2. The first time we just have 1 chromatid, and after mitosis we have 2 chromatids. Ya. Diakibatkan di mitosis ada proses apa, Wat? Di mitosis ada proses apa yang bikin kromatidnya jadi 2? Does anyone remember? Yang bikin kromatidnya jadi 2, proses apa di mitosis, Ahwat? Proses apa, Alia? Oke, Jas, ada yang ingat? Proses apa yang bikin itunya ada 2 apa? Tadi namanya? Kromatid. Interface, betul. Siapa yang menjawab interface? Naila Arsya bukan? Iya, Zah. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Betul. Jawaban Naila Arsya betul. Karena ada proses interface, di sini di primary spermatocyte, dia jadi punya 2N dikali 2. Dikali 2 maksudnya kromatidnya ada 2. Oke, next. Yang kedua kita punya secondary spermatocyte, di mana setelah terjadi meiosis yang pertama, meiosis itu dia kan fungsinya untuk reduksi, ya. Nah, dia yang tadinya ada 46 kromosom, jadi cuma 23 kromosom dikali 2. Dikali 2 maksudnya berarti masih punya 2 spermatid, bukan spermatid, kromatid. Ya, kromatidnya masih ada 2, tapi jumlahnya sudah 23 kromosomnya. Nah, kemudian terbentuklah spermatid
karena adanya meiosis yang kedua, ya, di mana jumlah kromosomnya jadi 23 setelah proses meiosis yang kedua. Oke, terbentuklah spermatozoa setelah maturation and development stage. Oke. Jadi kita ada 4 tahap. The first one we have mitosis, and then meiosis 1, meiosis 2, kemudian proses pematangan spermatid, pembentukan menjadi spermatozoa di bagian ini ya, di sini, di Sertoli cells. Oke, kita lanjutkan. Ya, sperms, sekali ejakulasi itu ada 50 sampai 500 ribu million sperm per ejaculation. Jadi sekali ejakulasi itu banyak ya. 50 sampai 500 juta sperms. Tapi yang menang cuma satu. Dari 50 sampai 500 ini nggak semua spermnya sempurna. Oke, lanjut. Di sini sudah ada teman-teman yang pernah berusaha menjawab ke nama-nama bagian sistem reproduksi pada perempuan. Sebelumnya Ustazah mau nanya dulu, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ustazah masuk ke sistem? Ya, sebentar ya. Zoom meetingnya tadi keluar. Ustazah share screen lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang organ reproduksi pada laki-laki dan proses spermatogenesis? Ada yang mau ditanyakan dulu? Rihana? Fatiha? Nashwa? Belum ada? Belum ada. Oke, Ustazah lanjut ya. Kita akan lanjut ke bagian pada perempuan. Di sini sudah ada teman-temannya yang telah menjawab organ-organ reproduksi pada perempuan. Ada oviduk, ada ovarium, ada fimbriae, kemudian ada uterus, endometrium, cervix, vagina, infundibulum, dan juga ada ovum sebagai sel telur. Ya, kurang lebih ini organ-organ reproduksinya beserta fungsinya sudah ada di slide. Nanti kalian lihat sendiri ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari organ reproduksi pada perempuan sesuai dengan yang ada di video yang kalian tonton. Nah, organ reproduksi paling luar itu ada mons pubis, ya, atau tempat tumbuhnya bulu pada kemaluan. Kemudian ada labia majora, kemudian labia minor, kemudian ada di sini di belakang ada anus. Nah, nanti selanjutnya di sini ada vestibules, kemudian ada ureter orifice di sini tempat keluarnya air kencing. Kemudian di bawah di sini ada vaginal orifice, ya, tempat masuknya penis nanti, ya. Nah, terus di sini ada klitoris, di mana kalau di perempuan di bagian klitoris ini yang ada proses sunat ketika kita kecil. Oke, nah ini sekarang kita akan lanjut ke organ reproduksi dalam pada perempuan. Ada uterus, ada left fallopian tube, right fallopian tube, ya, nih yang panjang ini. Kemudian ada left ovary, kemudian ada right ovary. Jadi bentuknya tuh kecil sebenarnya. Ya, punya kita tuh kecil sebenarnya. Cuman uterus tuh bisa membesar, jadi besar ketika ada embrio yang tumbuh. Oke, kita lanjut. Kayak ini proses masuknya sperm, ya. Terus ini saluran-saluran yang ada di perempuan, ya, kurang lebih ini saluran-salurannya dimulai dari vagina, dia masuk lanjut ke leher rahim, ke rahim, coba fallopi di sini, ya. Oke, ini tuh bagian apa ya yang nonton video, ini bagian apa namanya? Ini kalau di video bagian apa namanya? Ada yang tahu di video ini apa bagiannya? Ahwat, Fatihah Zalwa, terus Kerihana, Nashwa. Ada yang tahu ini di bagiannya namanya apa? Naila Arsha. Caiha, where is your face? Oke, silakan tunjukkan wajahnya. Caiha, angle kameranya diperbaiki. Salma, ini apa? Andam, Aisyah, Afifa, Alia Azka. Ada yang tahu ini bagiannya bagian apa disebutnya? Ini ada di mana sih? Yang sudah nonton video pasti tahu ini ada di mana. Ada di mana ini? Di ovarium, ya.
Kalau udah nonton video ini ada di ovarium. Namanya apa? Yang udah nonton video. Ini harusnya ada pernah. Betul, betul. Yang ini di follicle. Oke, sudah betul. Siapa yang menjawab? Nashwa? Oh, Alia Azka. Oke. Syukron Alia Azka, jazakillahu khairan. Ya, kayak ini di follicle terjadi pembentukan sel telur. Ya, setelah sel telurnya matang, nanti akan lanjut dia fimbriae nanti akan menangkap, kemudian mengarahkannya ke tuba Fallopi. Ya, mengarahkannya ke tuba Fallopi, kemudian nanti di tuba Fallopi itu ada silia. Nah, silia ini yang akan mendorong sel telur untuk masuk ke rahim. Ya, nanti silianya bergoyang-goyang, mendorong ovum untuk masuk ke rahim. Nah, di fallopian tube itu adalah tempat untuk, jadi fallopian tube ini tempat untuk pembentukan zygote. Jadi nanti sperm itu akan berenang dari rahim sampai ke fallopian tube untuk bertemu dengan sel telur. Nanti pembentukan embrio, we have satu sel membelah jadi 2 sel, 3 sel, 4 sel, terus seterusnya dia menggelinding ke rahim dan menempel di rahim. Nah, masalahnya nggak semua berjalan lancar, nggak semua bisa menggelinding ke rahim. Jadi kalau nggak menggelinding di rahim gimana? Nanti zigotnya tumbuh di sini. Tapi di sini itu bukan tempat yang sesuai untuk pertumbuhan zigot. Nah, makanya nanti harus dikuret. Ya, ini nggak bisa Bu tumbuh di sini bayinya, ya mau nggak mau bayinya harus digugurkan, nggak bisa nih tumbuh di sini. Nah, kemungkinan terburuknya apa nanti yang terjadi sama si ibu? Ini dipotong nih, daerah sini dipotong, jadi ibunya udah nggak bisa menghasilkan sel telur dari sebelah sini. Nanti cuma bisa menghasilkan sel telur dari sini doang, karena tadi di sini ya ada pertumbuhan bayi yang harusnya bayi itu tumbuh di sini, nggak boleh ya. Makanya kita banyak-banyak minta sama Allah kalau udah nikah tuh semoga lancar-lancar aja apa pertumbuhan bayi. Terus kita kalau mau punya anak juga semoga anaknya sehat dan segala macam dari mulai proses ini ya. Kalau Saza lanjutkan ya. Di sini ada female reproductive system. Nah, di female reproductive system ini pertumbuhan bayi itu ada di uterus ya. Jadi tadi kalau tumbuhnya di tuba fallopi itu tidak baik ya dan itu tidak boleh, harus tumbuhnya di uterus karena uterus itu memang tempat untuk tumbuhnya bayi. Kalau Saza lanjut berikutnya vagina. Vagina itu tempat masuknya penis dan tempat keluarnya bayi lewat vagina. Ya, kalau saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah bentuk vagina kurang lebih ya. Ini vagina tempat menerima penis di sini nih. Makanya bentuknya panjang kayak gini karena penisnya juga panjang ya bentuknya. Oke, kemudian di sini ada cervix atau leher rahim. Terus setelah itu di sini juga ya kan sudah tahu, sudah dikenalkan. Tadi ada tuba fallopi di sini nih. Kemudian di sini ada ovarium. Oke, saya lanjut. Nah, ini itu adalah foto bagaimana keluarnya sel telur. Jadi yang kuning ini sel telur kita. Dapat dari siapa? Dapat dari seorang ibu yang mengangkat ovariumnya. Jadi ovarium ibunya diangkat setelah menopause. Jadi aku udah menopause ini mau diangkat aja ovariumnya. Oke, diangkat nih sama para dokter. Ternyata ketika ovariumnya diangkat sedang ada proses pengeluaran sel telur. Nah, jadi ketahuan nih proses pengeluaran sel telur seperti apa? Seperti ini. Ya, ini sel telur. Ya, tapi ini sel telurnya belum matang. Jadi secara paksa dikeluarkan. Jadi ketika dia kecil begini nih, oh ini mau keluar sel telurnya sekalian aja dikeluarin kita lihat kayak gimana bentuk sel telur. Ya, karena ini sudah bukan bagian dari tubuh si ibunya, sudah dicopot. Ya, jadi kurang lebih seperti ini sel telur kita. Ya, oke, Saza lanjutkan ke oogenesis. Sebelum mau Saza lanjutkan ke oogenesis, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai alat-alat reproduksi pada perempuan? Ada yang mau tanyakan dulu mengenai alat-alat reproduksi pada perempuan, Ahwat? Oke, belum ada. Oke, kita lanjut.
Oke, sekarang kita lanjut ke oogenesis. Nah, oogenesis is the development or production of the ova. Ova itu gametes for females. Tadi kita punya sperm itu gametes for male. Ya, atau tadi pemberi kromosom pemberi kromosom dari perempuan yang sebanyak 23 tadi. Ya, itu di ova. Ada 3 proses untuk perempuan. The first one we have fetal, prior to ovulation, and after fertilization. Ini ada 3 proses. The first one di proses fetal. Jadi dari sebelum lahir, kita sudah memproduksi sel telur. Nah, sel induk telur itu kita sebut oogonia. Nah, oogonia ini dia punya 64 kromosom. Nah, kemudian si oogonia itu melakukan mitosis and differentiation. Ya, mitosis kalian tahu sendiri di mana dia pembelahan yang menghasilkan sel yang sama persis. Kemudian dia melakukan meiosis. Ya, yang the first one mereka melakukan mitosis, terus habis itu meiosis. Nah, kita dapat primary oocyte sebanyak 2N dikali 2 ya. Di mana sudah terbentuk masih 46 kromosom dengan 2 kromatid. Ya, dikali 2 maksudnya ada 2 kromatid. Oke. Kemudian meiotic arrest, ketika kalian lahir, meiotiknya arrest dulu sampai kalian pubertas. Di sini ada yang belum haid, Ahwat? Sudah haid semua? Oke. Nah, kemudian meiotiknya arrest atau istirahat sampai kalian itu pubertas. Nah, ketika pubertas, sel telur yang tadinya tersimpan tuh ya 10 tahun misal kalian usia 10 baru haid atau usia 11 baru haid. Nah, kemudian terbentuk meiosis, terjadi proses meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini menghasilkan secondary oocyte. Nah, secondary oocyte ini, nah kita punya yang pertama primary itu 2N dikali 2, jumlah kromosomnya masih 46 dengan 2 kromatid. Nah, di meiosis yang pertama di sini di secondary oocyte kita sudah punya 23 kromosom dengan 2 kromatid. Nah, kemudian ada first polar body. Polar body ini nggak penting karena dia bukan termasuk ke dalam sistem reproduksi. Yang masuk ke dalam sistem reproduksi itu secondary oocyte. Nah, polar body itu fungsinya untuk menyimpan 23 kromosom lainnya. Tadi kan kita punya 46 kromosom. Nah, 46 kromosom ini dibagi 2. Yang satu 23 ke first polar body, kemudian yang 23 sisanya itu masuk ke secondary oocyte. Ya, jadi first polar body itu fungsinya untuk mengambil kromosom yang kita tidak perlukan di secondary oocyte. Ya. Sekarang kita lanjut ke after fertilization. Jadi, nah, ketika kita di masa pubertas, kita punya 2 pilihan. Fertilization, ada proses fertilization atau pertemuan sel telur dan sel sperm, ya, atau no fertilization. Nah, kalau no fertilization, the secondary oocyte will continue to pass through the rest of the uterine tube, through the uterus and out of the body. Jadi, itu yang dimaksud sebagai menstruasi. Jadi, kalau nggak ada yang membuahi, kita selesai prosesnya sampai meiosis 1 saja, sampai secondary oocyte saja. Tapi kalau ada fertilization, kita lanjut ke proses meiosis 2 dengan pembentukan second polar body. Nah, tapi yang dihasilkan adalah 46 kromosom. Why? Because of pertemuan antara sel telur dan sel sperm. Nah, ya silakan Kalisa. Because pertemuan sel sperm dan sel ovum. Ya. Oke, N maternal chromosomes dari ova, kemudian N paternal kromosom dari sperm. Jadi terbentuk 46 kromosom lagi pada ovum di proses meiosis yang kedua ini. Karena adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ya. Oke, Saza lanjutkan. Sudah selesai, ini proses yang terakhir. Ya. Jadi
ada 3 proses, bentar. Oke, jadi ada 3 proses. The first one fetal, next one prior to ovulation, and after fertilization. Ada oogonia, 46 kromosom, kemudian we have primary oocyte, 46 kromosom dengan 2 kromatid. Kemudian setelah puberty kita lanjut ke meiosis 1, terbentuk secondary oocyte dengan 23 kromosom, 2 kromatid. Nah, kalau tidak ada fertilization, kita haid. Tapi kalau ada fertilization, lanjut ke meiosis kedua. Pada akhirnya nanti jumlahnya 46 kromosom karena adanya pertemuan antara kromosom di sel telur dan kromosom di sel sperma. Hari ini kita hanya membahas ini saja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Ahwat, mengenai pertemuan kita hari ini? Belum ada? Oke, Ustazah akan stop share screen. Belum ada? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, Nur Syifa, can you turn on your camera with your hijab? Ya, with your hijab. Keisha, Fatima, Rifka, Laila, should I always ngomel-ngomel? Rifka, Laila, please turn on your camera. Nur Syifa, Keisha, Fatima, where is your face? And Syaiha Amira. Syaiha, why you are so shy? Amira tuh jarang banget ngasih lihat wajah. Padahal Amira cantik loh, sayang banget. Nggak dikasih lihat. Maksudnya kayak udah mah jarang ketemunya cuma di Zoom meeting, nggak dikasih lihat juga wajahnya. Ya, silakan dinyalakan kameranya, Ahwat. Tadi Ustazah turn off karena kita masih meeting, masih record. Sebentar, kayaknya ini recordnya masih jalan, Ustazah off dulu recordnya.